Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah ya amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, hidayahnya hingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan. Yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita uswatun hasanah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga ke zaman ilmu pengetahuan. Ketiga kalinya duduknya saya di sini, saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Fatu Mekah. Fatu Mekah ya ini adalah menaklukkan kota Mekah. 1 tahun setelah diadakannya perjanjian Hudaibiyah, beberapa tokoh Quraisy seperti Amru bin As, Khalid bin Walid, Utsman bin Tolhah masuk Islam. Dan ketika mereka datang menghadap Rasulullah SAW, beliau berkata, sesungguhnya Mekah telah melemparkan buah-buah hatinya kepada kita. Fatu Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Salah satu isi butir perjanjian Hudaibiyah yaitu diperbolehkannya tiap-tiap kabilah Arab untuk memilih bergabung ke kelompok Nabi Muhammad atau kelompok Quraisy. Kemudian Bani Bakar bergabung kepada kelompok Quraisy dan Bani Khuz'ah ke kelompok kaum muslimin. Kedua kelompok ini memiliki permusuhan sejak lama dan turun-temurun. Pada tahun 8 Hijriah, Bani Bakar menyerang Bani Khuz'ah yang mengakibatkan terbunuhnya 20 orang. Sekutu mereka Quraisy memberikan bantuan harta dan senjata. Orang-orang kafir Quraisy tidak konsisten dengan syarat-syarat tersebut. Kemudian utusan Bani Khuz'ah yaitu Amr bin As bin Salim al-Khuzai menemui Rasulullah SAW. Ia menyampaikan pengkhianatan Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah. Mendengar berita ini, beliau sangat marah. Rasulullah SAW kemudian bersiap-siap untuk memerangi kaum Quraisy. Tidak seperti biasanya, Rasulullah SAW mempersiapkan strategi pada saat pagi hari. Rasulullah SAW berserta kaum muslimin berangkat dari Madinah menuju kota Mekah pada hari ke-8 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Di tengah perjalanan bergabunglah kabilah-kabilah Islam yang lain seperti kabilah Aslam, Muzina, dan Ghatfatan hingga mencapai 10.000 orang. Pasukan yang besar ini terus berjalan selama 7 hari hingga mereka sampai ke lembah Mari Al-Zahran yang berada di dekat kota Mekah. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhenti dan tiap individu menyalakan api. Ini bertujuan untuk memperlihatkan betapa kokoh atau kekuatan tentara kaum muslimin pada saat itu, agar pasukan musyrikin terdapat merasa takut dan pada akhirnya mereka akan hina dan tunduk kepada Islam. Rasulullah SAW membagi kaum muslimin menjadi 3 kelompok untuk memasuki kota Mekah. Pertama, pasukan sayap kanan yang terdiri dari kabilah Aslam, Salim, Ghafar, Muzina, Zuhaina, dan kabilah-kabilah Arab lainnya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Rasulullah memerintahkan pertama ini untuk memasuki Mekah dari dataran rendah. Kedua, pasukan sayap kiri yang dipimpin oleh Zubair bin Al-Awam. Ia membawa bendera Rasul dan memasuki Mekah dari arah dataran tinggi. Ketiga, pasukan yang berjalan kaki dan tidak membawa senjata yang dipimpin oleh Abu Ubaidah. Rasulullah memerintahkan mereka memasuki kota Mekah melalui jalur tengah lembah. Rasulullah berpesan kepada kaum muslimin untuk tidak memerangi siapapun kecuali mereka yang menyerang terlebih dahulu. Ketika ketakutan melingkupi orang-orang Quraisy disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka perbuat dalam perjanjian Hudaibiyah, maka Abu Sufyan berusaha untuk menghampiri Rasulullah SAW untuk memperbarui perjanjian yang telah dibuat atau yang telah dilanggar tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW menolaknya. Di tengah perjalanan menuju Mekah, Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Sufyan dan Rasulullah memalingkan wajahnya. Abu Sufyan kemudian mengadukan sikap Rasulullah tersebut kepada Ali bin Abi Thalib
Ali kemudian menyuruhnya untuk menghadap Rasul secara langsung. Di hadapan Rasul, Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Ketika Abu Sufyan menyatakan keislamannya, Al-Abbas berkata kepada Nabi, Abu Sufyan adalah seseorang yang suka berbangga-bangga. Maka katakanlah sesuatu yang membuatnya bisa berbangga dengannya. Untuk itu Rasulullah mengatakan, ketika memasuki kota Mekah, siapapun yang memasuki rumahnya dan menutup pintunya, maka ia akan aman. Siapa yang memasuki masjid, maka ia akan aman. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia akan aman. Rasulullah memasuki kota Mekah dengan menundukkan kepala, tunduk kepada Allah, rasa syukur atas pertolongannya. Dari atas kendaraan beliau membaca surat Al-Fat dan terus mengulang-ulang bacaan tersebut. Beliau memberikan maaf dan rasa aman bagi seluruh penduduk kota Mekah dengan mengatakan, siapa yang memasuki rumahnya dan menutup pintunya, maka ia akan aman. Siapa yang memasuki masjid, maka ia akan aman. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia akan aman. Dan diulang-ulang terus-menerus hingga beberapa kali. Selain kemaafan dan rasa aman yang beliau berikan kepada penduduk kota Mekah, beliau juga memerintahkan pasukan untuk tidak mengangkat senjata kepada siapapun selain orang yang membangkang atau melawan duluan. Jadi ada beberapa pelajaran yang didapatkan dari sebuah pelajaran Fatu Mekah. Fatu Mekah merupakan salah satu bagian dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini dibuat salah satu berjanji pada saat suatu mereka ingin mengunjungi kota Mekah, lalu ia mengingkarinya. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak senang dengan perbuatan kaum Bani Bakar tersebut. Oleh karena itu Nabi Muhammad marah. Lalu Nabi Muhammad pun ingin menyerang kaum tersebut. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar atau tetap memberikan rasa aman dan memaafkan para penduduk Mekah pada saat itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.